Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, ketemu jumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, kerjasama Dinas Pendidikan dan KKG Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Belajar PJJ senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Kejaksaan duduk padani. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Mira, berasal dari SDN Kartini 1 Kota Cirebon. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menyerang bumi pertiwi kita ini. Tetapi kita harus tetap mematuhi anjuran protokol pemerintah yaitu 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan yang kedua, memakai masker kemanapun kita pergi. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas di luar. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita siapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya ya. Seperti apa? Bukunya, pensil atau pulpen dan tip S-nya, juga penggarisnya. Dan sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selesai. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menulis cerita berdasarkan gambar. Yang kedua, tata cara makan. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Dan yang terakhir, pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, di sini kita sudah ada beberapa gambar, yaitu anak-anak yang sedang bermain tanah. Kita buat cerita berdasarkan gambar. Misal, contohnya, itu cerita ya. Yang pertama adalah Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Dan gambar kedua, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, Udin dan teman-temannya sedang makan bersama. Gambar 4, salah satu teman Udin yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Nah, ayo anak-anak, kita cari tahu apa penyebabnya teman Udin itu sakit. Penyebab teman Udin sakit yang pertama banyak ya, bisa disebabkan oleh sembelit, yaitu kekurangan cairan atau makan sayur dan buah. Yang kedua, makan berlebihan dan tidak teratur. Bisa juga yang ketiga, kurang bersih atau higienis. Nah, anak-anak, sebelum makan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kita simak video ini ya. Welcome to Bethsaida Hospital. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua,
Gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian bersih deh. So, be healthier with Bethsaida Hospital. Gimana? Sudah tahu kan videonya? Gimana? Terus kita sudah benar mencuci tangannya. Nah, untuk setelah kita harus mencuci tangan dengan benar. Adapun tata cara makan yang benar yaitu yang pertama, niatkan untuk kesehatan dan kebaikan. Yang kedua, mencuci tangan dengan baik. Dan ketiga, berdoa sebelum makan. 4, duduk yang baik. Setelah itu, ambillah makan secukupnya. Dan selanjutnya, mulai makan dengan tangan kanan. Selanjutnya, tidak boleh meniup dan mencelah makanan. Dan setelah selesai makan, kita harus mencuci tangan kembali dan berdoa setelah makan. Agar apa makanan yang kita santap selain nikmat dan menyehatkan, kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Nah, bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur contohnya yaitu, syukur juga dapat dilakukan dengan mengucap syukur pada Tuhan. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Dan contoh bersyukur dengan perbuatan adalah merawat karunia Tuhan seperti merawat hewan peliharaan. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur pada Tuhan dengan cara menjaga pola makan dan berolahraga. Nah, ini adalah sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya yaitu bintang. Dan beberapa perusahaan memproduksi susu sapi. Nah, contoh minuman yang menyehatkan untuk dikonsumsi yaitu adalah susu sapi yang bisa di dalam kemasan kotak. Adapun tabel dan beberapa perusahaan yang memproduksi kemasan susu sapi kotak dihasilkan dari beberapa jumlahnya ya. Di sini ada perusahaannya. Pertama, perusahaan A menghasilkan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya 1.200 kotak. Susu B, perusahaan B yaitu 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya yaitu 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan susu kemasan yang dihasilkan per bulannya yaitu 3.250 kotak. Dan yang terakhir perusahaan E 2.200 kotak susu kemasan ya. Nah, kita lihat di sini ada contoh berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D. Kita lihat baik-baik dari tabel yang tadi. Perusahaan A yaitu sebanyak 1.200 kotak. Dan perusahaan B yaitu 3.250 kotak. Kita jumlahkan bersama-sama ya. Yang satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan pun dengan ribuan.
Kita sama-sama hitung ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan hasilnya 4. Dan 1 ditambah 3 menghasilkan hasilnya 4. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D adalah 4.450 kotak. Nah, ini adalah evaluasinya ya. Di sini ada beberapa contoh yang pertama, evaluasi yang pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Yang kedua, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Bersyukur, Santal 3, bersyukur merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Dan keempat, bunyi Pancasila sila pertama adalah bagaimana? Dan soal terakhir, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah membutuhkan titik-titik dan minum. Nah, soal evaluasi ini bisa kalian foto dan kalian jawab. Nanti pertanyaannya bisa kalian kirim ke guru kelasnya masing-masing. Nah, kita sampailah pada kesimpulan hari ini, yaitu mencuci tangan dengan benar dan menjaga kebersihan baik makanan maupun minuman itu penting. Bersyukur merupakan tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terakhir, bersyukur juga merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum Ibu akhiri, ada pantun buat kalian. Ada rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Kalau kita ingin pintar, haruslah kita rajin belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.